warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elmarti Merika Desia Kardiman dari kelas 11 Farmasi Klinis dan Komunitas 2 SMK Kesehatan Anissa. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi matematika tentang transformasi geometri. Nah, perlu kita tahu terlebih dahulu, transformasi geometri yaitu memetakan suatu objek geometri dari satu posisi ke posisi lain dengan aturan tertentu. Nah, rumusnya yaitu A X, Y ditransformasi menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. A X, Y itu menjadi titik asal, sedangkan A aksen, X aksen, dan Y aksen itu menjadi titik akhir atau bayangan. Untuk jenis-jenis transformasinya ada dua. Yang pertama yaitu isometri dan juga yang kedua yaitu non-isometri. Nah, isometri yaitu mempertahankan jarak, posisi berubah tetapi ukurannya tetap. Seperti translasi itu pergeseran, refleksi itu pencerminan, dan juga rotasi itu perputaran. Sedangkan yang kedua yaitu non-isometri, dia tidak mempertahankan jarak, posisi dan juga ukurannya berubah. Seperti dilatasi yaitu penskalaan. Selamat menyaksikan. Nah, kita langsung masuk ke materi refleksi atau pencerminan. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari refleksi itu apa sih? Pengertian dari refleksi yaitu memetakan suatu objek geometri dengan mencerminkan tegak lurus dan mempunyai jarak yang sama dengan sumbu cermin. Dapat disimbolkan dengan huruf M besar. Itu artinya mirror. Lalu yang harus kita ketahui yang kedua yaitu apa sih sifatnya? Sifatnya ada dua, yaitu mengubah posisi objek, dan yang kedua tegak lurus dan berjarak sama dengan objek. Lalu apa sih rumus dari refleksi? Rumusnya yaitu titik asal A, X, Y ketika dilakukan pencerminan terhadap sumbu cermin maka menghasilkan A aksen atau X aksen, Y aksen. Untuk rumus lebih mendalamnya itu ada 8. Yang pertama yaitu ketika sumbu X dilakukan pencerminan menghasilkan bayangan A aksen X, min Y. Yang kedua yaitu ketika sumbu Y dilakukan pencerminan maka menghasilkan bayangan A aksen min X, Y. Yang ketiga yaitu ketika sumbu cermin pusat 0,0 dilakukan pencerminan maka menghasilkan bayangan A aksen min X, min Y. Yang keempat yaitu ketika sumbu cerminnya garis Y sama dengan X, ketika dilakukan pencerminan maka menghasilkan bayangan A aksen Y, X. Itu dibalik. Yang kelima yaitu ketika sumbu cerminnya Y sama dengan min X. Ketika dilakukan pencerminan maka menghasilkan bayangan A aksen min Y, min X. Kalau yang tadi Y sama dengan X itu cuma dibalik, kalau yang Y sama dengan min X setelah dibalik ditambahkan tanda negatif. Rumus yang keenam yaitu ketika sumbu cerminnya X sama dengan A maka yang berubah itu X menjadi A aksen 2A min X, Y. Yang ketujuh yaitu ketika sumbu cerminnya garis Y sama dengan B maka yang berubah yang Y-nya menjadi A aksen X, 2B min Y. Nah, yang terakhir yaitu ketika sumbu cerminnya titik pusat A, B maka yang berubah keduanya menjadi A aksen 2A min X, 2B min Y. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu titik A 3,-1 direfleksikan terhadap sumbu X dan dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukan bayangannya. Di sini untuk titik 3,-1 dilakukan pencerminan terhadap sumbu X. Itu rumusnya A aksen X, negatif Y. Kita langsung masukin ke angkanya aja. A aksen X itu kan 3. Langsung ditulis di sini 3, negatifnya turun. Y-nya itu kan negatif 1, berarti ditulis negatif 1, jadinya 3, negatif 1. Maka hasilnya yaitu A aksen, 3-nya turun, negatif ketemu negatif itu kan jadi positif, jadinya positif 1.
Lalu A aksen 3,1 itu dilakukan pencerminan lagi terhadap sumbu Y sama dengan negatif X terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, itu rumusnya A double aksen ini min Y, min X. Kita langsung masukin ke rumusnya aja. Jadinya A double aksennya min Y. Y-nya di sini 1, berarti ditulisnya min 1 karena rumusnya min Y. Di sini min X, di sini X-nya 3, berarti ditulis di sininya min 3. Lalu kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal sumbu Y. Titik B 4,-2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Tentukan bayangannya. Titik B 4,-2 ketika dilakukan pencerminan terhadap sumbu Y, maka rumusnya B aksen min X, Y. Maka B aksen hasilnya B aksen min X. Yang tadinya di sini X-nya 4 berubah jadi min 4 karena rumusnya kan min X. Terus Y yang tadinya Y-nya di sini min 2 tetap ditulis min 2 karena dia tidak ada min Y. Kecuali ada min Y baru min 2. Kan di sini cuma Y, berarti ditulis ulang aja gitu. Kita langsung masuk ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal titik pusat 0,0. Segitiga dengan A min 6,3, B 2,1 dan C 4,3 direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Tentukan bayangannya. Yang pertama, titik A min 6,3. Ketika dilakukan pencerminan terhadap titik pusat 0,0, rumusnya A aksen min X, min Y. A aksen min X-nya itu kan min 6, tinggal tulis min 6, min Y. Y-nya yang tadinya 3 berarti ditulisnya min 3 karena rumusnya min Y. Hasilnya A aksen min 6 jadinya kan positif 6, min 3. Terus yang kedua yaitu B 2,1. Ketika dilakukan pencerminan terhadap sumbu titik pusat 0,0 yaitu B aksen rumusnya min X, min Y sama kayak yang A. Maka yang tadinya X di sininya 2 berubah menjadi min 2 karena kan rumusnya min X. Begitu juga min Y. Yang tadinya di sininya 1 berarti berubah menjadi min 1. Lanjut yang C 4,3. Ketika dilakukan pencerminan terhadap titik pusat 0,0 maka hasilnya C aksen min X, min Y. Itu rumusnya sama dengan yang A dan B. Hasilnya yaitu C aksen min X. Yang tadi X-nya 4 berubah menjadi min 4 karena kan rumusnya. Terus yang kedua yaitu min Y. Min Y yang tadinya Y-nya di sini 3 jadi min 3 berubah karena kan rumusnya min Y gitu. Terus yang ke contoh soal keempat. Contoh soal sumbu Y sama dengan X. Persamaan 4X min 2Y ditambah 6 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangannya. Di sini sumbu Y sama dengan X itu rumusnya Y, X kan. Menjadi Y-nya itu jadi X aksen dan X-nya itu jadi Y aksen gitu. Maka persamaan garisnya yang tadinya 4X min 2Y ditambah 6 sama dengan 0 menjadi 4Y aksen karena kan di sini X itu Y aksen. Jadi 4Y aksen min 2Y yang tadinya 2Y berubah menjadi X aksen karena kan di sini Y sama dengan X aksen. Jadi min 2X aksen ditambah 6 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya itu 4Y aksen min 2X aksen ditambah 6 sama dengan 0. Kita langsung masuk ke contoh soal yang kelima, yaitu contoh soal sumbu Y sama dengan min X. Persamaan 6X ditambah 4Y dikurang 3 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan bayangannya. Di sini sumbu Y sama dengan min X itu rumusnya min Y, min X. Yang tadinya min Y itu menjadi X aksen, yang tadinya min X itu menjadi Y aksen. Persamaan awalnya kan 6X ditambah 4Y min 3 sama dengan 0.
Setelah disubstitusikan yaitu min 6 yang tadinya X itu menjadi Y aksen, karena kan di sini min X itu kan jadinya Y aksen, berarti min 6 Y aksen. Yang kedua yaitu 4Y yang tadinya 4Y menjadi min 4X aksen, karena kan di sini min Y itu sama dengan X aksen. Yang terus min 3 sama dengan 0 itu tetap. Jadinya hasil akhirnya yaitu min 6Y aksen, min 4X aksen, min 3 sama dengan 0. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal sumbu X sama dengan A. Contoh soal yang ke-6. Diketahui titik P min 5,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, maka tentukanlah bayangannya. Titik P min 5,2 ketika dilakukan pencerminan terhadap sumbu X sama dengan A, itu rumusnya P aksen 2A min X, Y. Kita langsung masukin aja angkanya. Di sini P aksen 2, A-nya itu kan 2, ini 2 A-nya. A-nya itu X sama dengan 2, A-nya berarti 2. Tinggal masukin 2 dikali 2 min X-nya itu kan min 5, tinggal dicatat lagi min 5, Y-nya 2, Y-nya kan 2, berarti tinggal catat ulang aja di sini 2. Lalu hasilnya berarti P aksen 2 dikali 2 itu 4, min ketemu min itu kan plus, jadinya 4 ditambah 5 sama dengan 9,2. Lalu kita langsung masuk ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal sumbu Y sama dengan B. Contoh soal yang ke-7. Diketahui titik C 3,-6 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka bayangannya adalah titik C 3,-6 ketika dilakukan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan B, itu rumusnya C aksen X, 2B min Y. Kita langsung masukin angkanya saja. Di sini X-nya 3, berarti ditulis lagi 3. Sedangkan 2B min Y, 2-nya turun, B-nya itu kan ini, Y sama dengan 2, itu berarti B-nya 2. Tinggal tulis 2 dalam kurung 2. Min, diturunin minnya, Y-nya itu kan min 6, tinggal tulis lagi min 6. Maka hasilnya yaitu 3-nya diturunin karena dia tetap. 2 dikali 2 itu 4. Min ketemu min itu kan positif. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. Maka bayangannya yaitu C aksen 3,10. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang ke-8. Lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 direfleksikan terhadap pusat min 4,2. Tentukan bayangannya. Di sini titik pusat A, B itu rumusnya 2A min X, X aksen kan. Nah, kita jabarin dulu nih. 2A min X sama dengan X aksen itu kita masukin angkanya 2. A-nya itu kan min 4 nih, ini A-nya min 4, jadi 2 dalam kurung min 4 dikurang X sama dengan X aksen. 2 dikali min 4 itu kan hasilnya min 8, min 8 dikurang X sama dengan X aksen. Nah, min X aksen sama dengan X aksen itu yang tadinya min 8 yang ada di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan jadi positif. Nah, untuk mencari X atau supaya X-nya itu menjadi positif, kita harus mengalikannya dengan negatif 1. Min X dikali negatif 1 itu kan X. X aksen dikali negatif 1 itu kan negatif X aksen. Plus 8 dikali negatif 1 berarti kan negatif 8 ya. Nah, kita langsung masuk ke Y-nya. 2B min Y sama dengan Y aksen. Ini rumusnya ya. Nah, kita langsung masukin ke angkanya aja. 2, B-nya itu kan ini nih, B-nya itu ini. Nih, B. Masukin 2 dalam kurung 2 dikurang Y sama dengan Y aksen. 2 dikali 2 itu kan 4 dikurang Y sama dengan Y aksen.
Nah, min y-nya turun, y aksen yang tadinya 4 di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Yang tadinya positif berarti jadi negatif. Supaya y-nya itu positif, maka kita juga kalikan dengan negatif 1. Negatif y dikali dengan negatif 1 itu kan y. Y aksen dikali dengan negatif 1 itu berarti negatif y aksen. Yang min 4 dikali negatif 1 itu berarti kan jadinya positif 4. Jadinya y sama dengan min y aksen plus 4 gitu. Kita langsung substitusikan ke soal menjadi yang tadinya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5. Ketika sudah disubstitusikan, x kuadratnya itu diganti dengan min x aksen min 8. Hasilnya dari ini ya, nih. Ditambah y-nya, y kuadratnya juga diganti menjadi min y aksen ditambah 4. Hasil dari si pengalian ini sama dengan 5. Maka hasil akhirnya yaitu min x aksen min 8 ditambah min y aksen ditambah 4 sama dengan 5. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.